Silakan diambil gambar. Sudah? Oke ya, cukup ya. Ya, silakan dibawa masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan penyidik dari Subdit Cyber, Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dan teman-teman media semuanya. Sore hari ini Polda Metro Jaya kami akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus prostitusi online yang dilakukan oleh seorang wanita yang merupakan public figure. Kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 21.30 waktu Indonesia bagian Barat di Hotel Ascot, Jakarta yang berlokasi di Jalan Kebun Kacang Raya nomor 2, Jakarta Pusat. Adapun dari kejahatan atau tindak pidana terkait dengan prostitusi online ini, penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Satu adalah seorang wanita yang merupakan public figure, inisialnya CA, umur 23 tahun, di mana peran yang bersangkutan adalah sebagai model dan artis yang dapat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan bayaran tertentu serta menggunakan rekening bank dari sebuah bank swasta sebagai penampungan daripada transfer untuk bayaran atas jasa untuk prostitusi online tersebut. Kemudian tersangka yang berikutnya adalah KK usia 24 tahun, kemudian R 25 tahun, kemudian UA 26 tahun yang tadi kita perlihatkan di belakang. Mereka bertiga itu adalah sebagai mucikari, di mana peran daripada mereka bertiga adalah yang menawarkan saudari CA kepada pihak-pihak lain yang ingin melakukan hubungan badan dengan tarif tertentu. Kemudian juga para mucikari ini melakukan penampungan transfer dana terkait dengan pembayaran awal untuk kegiatan prostitusi ini. Kemudian rekan-rekan, modus operandi yang digunakan para mucikari ini adalah mereka menawarkan melalui media sosial dengan mengirimkan gambar-gambar daripada saudari CA. Kemudian sedikit kronologi singkat yang bisa saya sampaikan terkait pengungkapan kasus ini adalah bahwa Polda Metro Jaya, khususnya Subdit Cyber, ini mendapat laporan dari masyarakat bahwa diketahui marak terjadi kegiatan prostitusi online pada beberapa hotel, khususnya di wilayah Jakarta. Oleh sebab itu, dilakukan pendalaman sehingga berdasarkan patroli cyber kita menemukan
pada waktu dan hari yang saya sampaikan di awal, adanya pertemuan antara pria dan wanita yang berinisial CA di Hotel Ascott. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan, mereka ada di dalam kamar hotel dalam posisi sudah tidak menggunakan pakaian. Kemudian dari kejahatan ini, barang bukti yang diamankan oleh penyidik diantaranya adalah beberapa handphone, kemudian kartu ATM, kemudian bukti transfer, bukti penerimaan uang, kemudian juga ini ada beberapa pakaian dalam yang nanti akan kita sampaikan. Itu barang bukti yang diamankan daripada para pelaku. Jadi semua handphone mereka menjadi barang bukti, dan di situ juga sudah diketahui dan membuktikan unsur pidananya bahwa memang terjadi percakapan, pengaturan untuk kegiatan prostitusi ini, sehingga terjadi pertemuan di Hotel Ascott tersebut. Kemudian rekan-rekan, akibat daripada tindak pidana yang dilakukan ini, penyidik mempersangkakan para tersangka ini dengan pasal-pasal. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan pidana 6 tahun penjara. Kemudian kedua, pasal 2 ayat 1 nomor 21 tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Kemudian pasal 506 KUHP dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun, serta pasal 296 KUHP dengan pidana paling lama 1 tahun. Kemudian rekan-rekan, hasil pemeriksaan kita kepada para pelaku ataupun tersangka yang sudah kita amankan ini, Subdit Cyber sudah bisa mendapatkan data bahwa kita memiliki data public figure lainnya yang masuk dalam daftar list para mucikari ini. Kemudian tentunya kepada public figure yang masuk dalam daftar list para mucikari tersebut, nanti akan kita lakukan pemanggilan dalam rangka edukasi, sehingga diharapkan mereka-mereka ini yang rata-rata memang berusia masih muda tidak melakukan kegiatan prostitusi online lagi. Ini juga sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kegiatan ini juga adalah kegiatan yang bersifat crime prevention daripada Subdit Cyber Polda Metro Jaya terkait dengan kejahatan prostitusi online. Saya rasa demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Kami akan memperlihatkan barang bukti. Nanti setelah itu kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Q&A dulu ya. Saya harus stop deh. Nah ya, izin dulu Pak. Di depannya Pak. Di depan sini aja Pak. Di atas baru depan. Nah, gitu. Pak, di atas.
Waduh, abang. Kenapa Kabit? Kenapa? Pala. Mangkoy, munduran Mangkoy. Yang mobil nih, yang ambil gambar nih. Oke. Mangkoy. Nah. Udah baju Mangkoy. Kenapa tengah? Kenapa? Kanan Pak. Ke tengah Pak. Kanan. Bang, pala bang. Bentar lagi Pak Kabit. Mau nanya nih Pak Kabit. Biar bagi aja Pak Kabit. Di atas lagi Pak. Nah ya. Ya, apa yang mau tanya nih? Pak motif Pak. Pak motif. Motif dari CA. Tarif motif Pak. Dan berapa lama Pak? Ya, tersangka CA dalam kegiatan prostitusi online ini baru melakukan sebanyak 5 kali, ya. Kemudian tadi nanya apa? Tarifnya? 30 juta ya. Motifnya Pak, motifnya. Alasannya Pak. Ya, alasannya karena kebutuhan ekonomi. Ya, oke ya, cukup ya. Pak Cassandra Angeli bukan? Ya, nanti didalami oleh penyidik ya. Ini masih dilakukan pemeriksaan. Ya, ini kan kita menyampaikan ini, yang saya sampaikan adalah terkait dengan bukti yang ada dalam transfer yang diterima baik mucikari maupun oleh tersangka CA ya. Nanti bagaimana bagiannya itu nanti hasil pemeriksaannya kita sampaikan. Makasih ya. Pak, berapa daftar public figure Pak? Pak, berapa daftar public figure? Jadi gini ya, kenapa tidak ditampilkan? Karena saudari CA ini di samping juga sebagai pelaku juga sebagai korban. Karena dia adalah sebagai orang yang diperjualbelikan oleh mucikari, ya, di mana ya seperti disampaikan pasal-pasal tadi, mucikari ini memperdagangkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan ya sebagai mata pencarian ya, sementara si saudara CA ini kan sebagai korban juga dalam hal ini diperdagangkan ya, sehingga dia tidak kita tanggung. Pak, berarti kan ini kan yang satu mucikari, yang satu korban, berarti pasalnya beda dong Pak. Barangkali bisa ditegasin Pak, kan ada perbedaan pasal berarti. Iya, itu kan yang mucikari kan 3 orang. Ya itu berarti kena apa aja tuh Pak, pasal berapa aja Pak? Ya, tadi udah dibacakan tadi pasalnya. Bapak, tadi ada Telegram yang mau di ini Iya. lagi. Artis yang akan dipanggil ada berapa orang Pak? Ada public figure yang dipanggil Pak?
kita sudah mendetek ya berdasarkan patroli cyber dan juga pengembangan pemeriksaan terhadap 3 mucikari ini bahwa ada beberapa public figure ya yang lain yang kebanyakan berdomisili di Jakarta juga masuk dalam kelompok ini ya, sehingga ya terhadap mereka akan kita lakukan pemanggilan. Sudah dijadwalkan atau masih rencana Pak? Sudah dijadwalkan atau masih rencana Pak? Kita rencanakan dulu, baru kita tentukan tanggalnya nanti. Baik. Kita kan fokus dulu pada penyelesaian kasus ini kan, Baik. kepada CA. Jumlahnya berapa, Pak? Saya nggak mau sampaikan dulu, tapi ada beberapa itu kan berarti kan lebih daripada 1 gitu ya. Puluhan ada, Pak. 20 Pak, 20. Ya, Semuanya pas pokoknya sinetron Pak. cukup banyak lah gitu ya. Nah, ya, gitu Tadi ya. tadi yang di foto Public figure. perempuan dua-duanya apa ya yang tadi foto di satu orang? Itu foto satu orang. Fotonya satu orang ya? Iya, Oh, satu fotonya CA. Ya. Fotonya CA. CA. Ya, dengan artinya dengan pose yang berbeda lah. Bapak ketika ditangkap apakah kooperatif dari yang bersangkutan dari CA ini atau ada perlawanan? Tidak ada perlawanan, kan nggak menggunakan pakaian. Ya. Oke. Iya. Ya. Oke ya. Makasih ya. Siap, makasih Kabit. Apa nih? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.